Oke, teman-teman, hari ini gue mau update progres yang cukup lama. Gue bangun Mio yang satunya lagi tuh, yang tempo hari di video pertama kan ada dua motor yang gue bangun. Yang pertama motor adik gue, sama yang kedua buat gue pakai kan. Nah, sekarang ini nih udah semakin deket nih harinya. Jadi gue udah dapet info kalau mesin ini udah dirakit dan ini siap dinaikin ke kerangkanya. Sekarang nih yang pertama kita mau ngambil rangkanya dulu. Terus habis itu kita mau ke bengkel namanya Buana Motor Garage. Nah itu gue dapet rekomendasi dari salah satu temen gue yang ada di Surabaya, yang dia bilang katanya kalau mau bangun Matic tuh kesini aja. Menurut gue si mekanik ini cukup oke sih. Kenapa? Karena nih orang cukup bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang simpel atau dengan analogi-analogi yang cukup gampang dimengerti sama orang-orang awam atau orang yang kurang ngerti gitu loh. Kan banyak tuh beberapa mekanik-mekanik dari bengkel-bengkel lain tuh yang kalau misalkan kita bangun motor ya udah sesuai dengan keinginannya mekanik, nggak sesuai dengan keinginannya kita gitu loh. Ntar kita lihat hasilnya jadinya kayak gimana. Plannya kan kita kirim rangka ke sana, ntar di dyno, ntar di setting sama dia, dan bisa dijadiin referensi juga kalau misalkan kalau orang mau bangun Mio gitu. Oke, jadi progresnya tuh ini kita ambil rangka dulu kan. Setelah ambil rangka, kita kirim rangka ini ke bengkel mesin, itu buat dinaikin kan. Setelah itu baru nanti setelah itu di sana udah beres, udah jadi, udah disetting semuanya, bla bla bla, baru nanti kita balikin lagi sama motornya ke bengkel Suklin lagi buat finishing. Itu guys. Let's go guys. Ini mumpung orangnya lagi bengong-bengong, kita langsung gerbek aja. Nggak ada skrip. Kita langsung tanya-tanya motor gue udah diapain aja. Halo, selamat siang bos. Halo. Kita jadi hari ini nih dia lagi santai-santai, dia nggak tahu kalau kita mau datang. Progresnya lama banget ini. Sampai ada sarang laba-laba. Iya, masih ada debu-debu itu. Ini diapain aja Ren? Jadi ini kemarin ownernya minta dicat ulang lagi rangkanya. oke. Ya masih banyak sih part yang belum dipasang nih sebenarnya. Ini apaan aja sekarang yang udah nempel? Master rem KTC, skop depannya pakai KYB sama gas kontan UMA ini. Ini sengaja nggak gue refresh. Biar kelihatan originalnya lah. Iya, ini sengaja nih gue pakai bagasi yang bolong supaya nanti bisa gampang nyetingnya. Kenceng nggak nih kira-kira? Kenceng nah. Kabel bodi juga nggak diganti, dirapi-rapiin, selang rem juga udah diganti. Udah sih paling itu aja. Ntar yang lebih banyak informasinya itu waktu kita ke bengkel mesin. Nah kita bisa langsung tanya-tanya jeroannya pakai apaan aja, terus part-part pendukungnya juga pakai apaan aja, sama speknya tuh diapain. Udah, lo mau nyampein apaan lagi? Udah. Singkat, padat, dan jelas. Orangnya baru bangun. Thank you guys. Gila, repot banget anjing. Keluar doang. Oke guys, kita udah sampai bengkel. Nih namanya Buana Motor. Ntar kita kenalan sama dia, ya kan. Meskipun wajahnya agak-agak kayak wibu-wibu gitu. Gue yakin nih di handphonenya pasti banyak bokep-bokep hentai. Pasti. Gue mau ngasih dia hadiah. Kebetulan dia nge-vape juga. Gue mau kasih cair. Ini terbuat dari bahan-bahan pilihan dan rempah-rempah yang kita cari dari seluruh Indonesia, sehingga terjadilah proses oksidasi dan ya gitulah pokoknya dah. Gue mau ngasih ini dulu, habis itu baru kita kenalan sama masnya. Mas Igo. Nih, ada oleh-oleh. Liquid, kenalin. Bener nggak apa yang gue bilang? Kayak wibu. Coba sapa dulu dong Mas. Halo. Halo Mas Igo. Stop Mas, belum pakai. Oh ya udah oke. Permisi Mas ya.
Iki ya apa Mas kok Nggak apa-apa, udah itu cuma hadiah lo doang aja. Yang mekanik tadi gue ceritain, dia yang bangun Mio gue. Nanti kalau dia udah agak nggak sibuk, kita coba tanya-tanya speknya apaan aja yang digarap sama dia dan progresnya udah sampai mana. Nanti kita lihat. Buat teman-teman nanti ada yang punya pertanyaan, komen-komen di bawah. Biar nanti kita langsung sambungin sama orangnya. Oke, thank you. Oke, buat teman-teman, kalau yang misalkan di daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, kalau misalkan lo pengen cari bengkel motor, ini sebenarnya semuanya sama aja ya Mas ya? Iya. Lo bisa, lo ngeladenin Matic, terus yang nggak Matic 2 tak juga. Jadi semuanya nih kalau lo pengen lihat, di sini ada price listnya, ya kan, di Buana Motor. Itu lo bisa bacain tuh satu-satu. Kayak rapid service itu 80.000, general 130.000, heavy service 450.000, overhaul 650.000. Ini untuk yang 110, ini 150, ini 250. Ada bebek sport juga. Ini apaan nih Mas? Yang bawah ini Mas? Paketan kirian. Oh, ini paketan kirian. Tuh. Murah kan? Ini buat dyno di sini. Ya kan, itu PC-nya dia. Terus ini alatnya. Jadi lo bisa di sini upgrade motor lo juga bisa, terus langsung kita dyno biar datanya ada. Lo punya motor, kelihatan tuh datanya. Kalau misalkan di bengkel-bengkel yang nggak ada mesin, alat dynonya tuh, lo nggak tahu, lo upgrade tapi lo nggak tahu kapasitas mesin lo tuh berapa gitu loh. Kalau di sini enak, semuanya lengkap. Datanya juga ada gitu. Jadi no tipu-tipu guys. Jadi sebenarnya itu bengkel banyak kerjaan atau enggak, lo bisa dilihat dari dia punya apa namanya behavior ya, ya kan, seberantakan ini. Jadi kita bisa nilai bahwa itu bengkel rame, kurang ngerawat ya menurut gue. Tapi seharusnya dengan kayak gini itu mencerminkan kerjaannya banyak gitu. Oke teman-teman, tadi kita udah kok nanya-nanya sih? Oke teman-teman, tadi kita udah lihat-lihat situasi di bengkelnya kayak apaan. Terus kebetulan juga mekaniknya udah nggak sibuk, jadi kita bisa langsung interview. Mas, boleh perkenalin diri sekali lagi di teman-teman? Ya, nama saya Ignatius Gayo Agape Buana. Biasa dipanggil Igu, kalau sama teman-teman bengkel Gayu. Kayu. Itu Kok beda Mas? enggak tahu Mas, Gayu itu sama itu. panggilannya dari apa? Dari anak-anak gitu. Oh. Panggilan sayang itu berarti. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Oh iya. Ini kan sebelum kita bahas ke spek motornya nih, Mioan ini, kenapa sih Mas namanya Buana Motor Mas? Jadi nama Buana itu sebetulnya hanya ngambil dari nama lengkap saya sih. Oh gitu. Ignatius Gayo Agape Buana, yes, diambil belakangnya saja jadi Buana Motor. Oh, ini alamatnya di mana nih tempatnya? Alamatnya lengkapnya Jalan Jatisari, RT 04 RW 06 Gang Gempol, Waru Sidoarjo. Oh, tuh buat teman-teman kalau yang ada di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya, kalau misalkan nyari bengkel yang rekomen, bisa datang langsung ke Buana Motor Garage, terus langsung ketemu sama Mas Igu.
Kalian bisa konsultasi dulu, terus udah gitu juga ya bisa tanya-tanya dulu keinginannya apaan, nanti bisa diobrolin. Nah, terus bengkel Buana ini sebenarnya spesialisnya apaan sih, Mas? Atau customer-customer yang sering datang ke sini tuh biasanya bawa-bawa jenis motor apaan aja? Mungkin cerita latar belakang dulu ya, Mas. Boleh. Latar belakang itu sebelumnya saya itu mekanik road race. Oh, Mekanik road race, terus karena berhubung latar belakangnya di dunia kompetisi, jadi rata-rata pekerjaan kita itu modifikasi tentang performa mesin motor, al motor sih sebetulnya. Cuma yang rata-rata kesini mungkin karena pasaran di Indonesia memang banyak matic, jadi kita lebih sering ngerjain matic, tapi kita tidak tertutup untuk motor sport dan bebek. oh gitu. Dulu bengkel balap, tim balapnya apa, Mas? Dulu? Saya dulu ikut Rosvita Racing Team Honda, itu 5 tahun, 2010 sampai 2015-an, 2016 awal. Berarti kalau masalah pengalaman buat bangun mesin sih sebenarnya udah nggak perlu diraguin lagi ya. Lumayan Bisa lah ya. dibilang Lumayan begitu, lah ya. masih belajar. Tuh. Banyak beberapa bengkel yang memang kita kalau mekaniknya ditanya-tanyain tuh kayak nggak enak gitu kalau jawab. Tapi Mas Igo ini selain low profile juga dia kalau ngejelasin tuh buat gue yang nggak terlalu tahu detail tentang mesin, penjelasan dia cukup gampang dicerna gitu loh. Karena gue udah bangun Mio, gue itu udah terlalu lama dari bulan Juni kemarin. Sekarang nih gue udah dapat info, progresnya udah sedikit lagi, ya kan? Ini udah kerakit. Terus udah gitu juga udah di vapor blast ya, Mas ya, kemarin ya. Coba cerita sedikit, Mas, tentang ini mesin. Kita dipercaya untuk bangun Mio, speknya 200 cc, langkah 63, piston 63. Terus kita bermain karena tujuannya supaya bisa dipakai seneng-seneng, speedingan dan touring nyaman. Jadi kita desain di kompresi 12,5. Terus kita pakai head klepnya di diameter 33 sama 27. In pakai 33, X-nya kita pakai 27. Sudah kita porting. Porting kita masih tetap percaya dengan metode porting dan memakai metode meja flow. Jadi kita porting, kita flow. Puji Tuhan hasilnya flow-nya cukup baik untuk kapasitas mesin ini. Terus yang spesial dari penataan mesin ini langkah 63 tapi kita tetap pakai nol packing. Jadi yang spesial ada di bagian tengah dari mesin ini. Lalu peer clamp masih kita percayakan sama MTN. Karburator kita pakai UMA dengan diameter 34. Untuk noken asnya kita special order dari BRT dengan angka yang kita minta sendiri. Ini special order untuk mesin ini karena tujuannya agar nyaman dipakai dengan kompresi 12,5. Jadi kita percayakan dinamo starternya pakai AH1. Untuk target dyno kita ada di angka 32 HP. Kita nantikan apakah ini bisa tembus atau dikasih lebih. Seher pakai apa, Mas? Seker kita pakai FJN Forget. Agak mahal. Mahal katanya. Stang seker kita pakai Honda A800, Mas. Dengan perhitungan karena kita ngejar supaya jadi nol packing. Itu rahasia tapi buat sharing kalau mau nol packing dengan langkah 63 stang sekernya itu. Tapi kenapa, Mas, alasannya sampean bikin nol packing? Biar kelihatan lebih rapi, Mas. Terus kalau dilihat teman-temannya kan sedikit siluman dengan spek mesin tampak standar tapi isinya besar. Oh, berarti sesuai sama yang waktu gue ngomong ke lo awal ya, Mas ya? Mas, tolong bikinin Tampak mesin. luar standar Iya, dengan tapi power yang besar. kalau bisa slipper gitu. Ya kan, biar kalau misalkan diintip nggak terlalu show off Vulgar. gitu ya, vulgar gitu loh. Terus kalau kiriannya, Mas? Kirian kita custom sendiri, Mas.
Tapi untuk kirian kita biasa itu kita pakai kirian standar di saat mesin hidup supaya saat di meja dyno itu kita tidak kebingungan untuk cari transfer tenaganya. Karena di Matic jujur bagian CVT adalah bagian yang paling rumit karena transfer tenaga harus bisa disalurkan dengan baik. Ini kan udah hampir jadi. Kira-kira gue mau ikut kelas San Mori. Targetnya bisa berapa detik? Kalau untuk kelasan Mori, kalau untuk target motor kita ada di timer 7,8 detik. Jujur kalau untuk kelasan Mori kita agak sulit karena kita terbentur dengan keinginan ownernya ini harus bisa awet untuk touring. Sedangkan kalau untuk kelasan Morrison Mori kompresi harus setinggi-tinggi mungkin karena kompresi sama dengan tenaga sih. Ya, gitu. Seperti itu, Mas. Setuju sih. Berarti cocoknya ikutnya kelas apaan? Kalau mau ikut untuk event-event saya nyarankan ikut kelas bracket. Pas mereka tuh berapa detik kan? Kelas bracket itu ada 7,5, ada 8 detik, ada 8,5, ada 9 detik. Jadi kita ikut yang paling kecil. Itu nggak ada apa namanya pengaruhnya nggak sih sama durability-nya juga, Mas? Karena mesin ini dibangun di awal untuk durability, ya sama saja. Kalau tadi klep pakainya apa, Mas? Klep ini kita pakai RC3, Mas. Diameter 3427. Agak nyeleneh. Tapi karena itu memang kebutuhannya. Ukuran batang ini Oke. biasanya itu ada minus-minus. Nah, kebetulan RC3 itu saya belum pernah dapat yang minus-minus. Oh, berarti based on experience selama ini lo pakai produk ini belum ketemu minusnya tuh ya? Belum ketemu ukuran yang minus. Lo cukup nggak sih dengan pertanyaan-pertanyaan barusan yang udah gue sampein ke Mas Igo ini? Kalau misalkan nantinya lo punya pertanyaan-pertanyaan, lo boleh komen di bawah. Nanti biar gue sampein ke Mas Igo. Terus biar nggak lama-lama, di sini gue mau nurunin rangkanya, ya kan? Terus udah gitu, kira-kira targetnya berapa lama lagi nih, Mas, motor gue jadi? Motor ini sebetulnya tinggal rakit kepala, kita pasang noken as, terus dial, selesai untuk mesin. Untuk perakitan rangka dan perkabelan, itu 1 minggu kita sudah ready di meja dyno untuk setting di atas dyno. Untuk cari AFR sama perbandingan rasio untuk CVT-nya. Gue saranin buat lo semua kalau misalkan pengen main kesini, main aja, konsultasi dulu juga nggak apa-apa, ya kan, dia orangnya open dan low profile kok. Oke teman-teman, kita udah selesai interview. Ntar kita tungguin hasil dyno-nya kayak apaan, sesuai nggak target yang dia pengen, 32 HP atau lebih.